nanti Bapak boleh sanggah. Ya, ada waktunya. Boleh, tapi sekarang biarkan dulu. Maksudku itu terbalik tadi itu pernyataannya, jangan begitulah. Kristen itu malah justru mengakui bahwa Yesus itu yang tersalib, Yesus bukan siapa-siapa. Ya, itu Tapi makanya, mengakui tapi tidak bisa membuktikan. Itu saja. itu makanya dari tadi kan itu yang mau saya sampaikan, tapi mungkin beliau salah paham dari perkataan saya. Saya akan Betul, menguatkan. Dengarkan, Pak. Jadi saya Sudah ada Gurunda. Gurunda. Jadi saya menguatkan pernyataan dari Akhi Dalbo dan juga Akhi Zuma dan juga Akhi Afandi dan Akhi yang lain. Di dalam Bible dikatakan Yesus berkata, "Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya." Jikalau Yesus itu dipaksakan untuk disalibkan, lalu bagaimana dengan orang yang tergantung di kayu salib? Dia berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Itu yang pertama. Dan mustahil apabila mana Yesus itu ditangkap, oleh sebab apa? Dia diberikan perlindungan oleh Allah dan diberikan nikmat yang dimana dia dapat menghilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus pun dapat merubah wajahnya, dan ketika hendak ditangkap pun di dalam Matius dengan Lukas itu pun berbeda. Di sana dikatakan bahwasanya oranglah yang akan kucium, itu kata Yudas, maka dialah Yesus. Namun di ayat lain dikatakan bahwasanya ketika orang-orang itu sampai mencarinya, ternyata mereka tidak ada satupun yang kenal, bahkan bertanya, "Kalian mencari siapa?" "Mencari Yesus." "Akulah orangnya." Lalu tersungkurlah mereka ke tanah. Maka mustahillah ketika Yesus itu dapat ditangkap, dan akan menjadi kedustaan bagi ucapannya sendiri ketika ia berkata Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Oke, silakan. Ya, kalau dibilang mustahil, kan jalan salib Rindu juga itu nonton. ada jalan salibnya, itu peristiwa jalan salib, memikul salib juga Yesus itu ada. Kemudian Yesus jatuh ketika kalinya dibantulah oleh itu apa yang dari kiri nih, siapa tuh, ntar saya cari tuh, saya lupa tuh, Simon ya, Simon dari kiri. Jadi itu membuktikan bahwa memang benar-benar Yesus lah ini yang disalib. Kemudian proses penyalibannya ini pun dikawal oleh pasukan-pasukan Romawi saat itu, bukan sembarangan, bukan tanpa pengawalan ketat. Ini ketat sekali pengawalannya. Sampai penyalibannya pun itu ada. Jadi kalau digantikan Yudas, bagaimana mungkin digantikan? Sedangkan Yudas saja sendirinya matinya itu bunuh diri. Bagaimana kalau Yudas itu bisa disalibkan? Ini nggak masuk akal. Lalu bagaimana ketika mereka bercium mesra itu, ya, ketika di Taman Getsemani, maka tidaklah akan menjadi sebuah kemustahilan apabila mana ketika mereka berciuman dan berpelukan, lalu dengan izin Allah berubahlah wajah Yudas. Karena setelah penangkapan itu terjadi, kemana Yudas? Tidak ada. Lalu dikisahkan, lalu Yudas mengiringinya, lalu Yudas begono begini, kan tidak ada. Yang ada dikisahkan di sana malah justru orang yang lari telanjang memakai kain lenan. Ketika peristiwa penangkapan itu terjadi, siapa di antara ke-12 muridnya selain daripada Yesus yang memakai kain lenan? Oke, silakan. Oke. Ini sampai di setelah Yesus mati, kematiannya saja itu sudah waktu dimasukkan ke ini, itu juga dibalut dengan ini ramuan-ramuan. Itu orang itu tahu itu Yesus, bukan Yudas. Akhi yang lain dilanjutkan, tidak nyambung, enggak nyambung. Silakan Akhi Zuma atau Akhi siapa, terserah. Silakan. Ini Pak Sumadya belum pahami di surah itu kan Nisa bukti-bukti bahwa yang betul-betul mati adalah Yesus gitu loh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya tidak melebar, kita konsentrasi terhadap pengakuan Yesus di dalam Matius 26 nomor 24. Coba saudara buka, di situ ada kata gerapo.
Gerampo ini artinya ada tertulis. Maksudnya sudah tertulis. Nah, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Pada saat kemudian Yesus mengucapkan kata ini, perjanjian baru yang menggiring teman-teman Kristen percaya bahwa yang disalib itu adalah anak Maria, itu belum ada tertulis. Jadi buku perjanjian baru itu tidak dianggap jika kita merujuk kepada keadaan atau tragedi yang terjadi pada masa itu. Belum tertulis kitab teman Kristen. Jadi kitab teman Kristen yang muncul belakangan menuliskan Yesus disalib itu belum ada pada saat itu. Munculnya nanti belakangan. Sementara menurut penelitian penulis buku Matius, Yesus berkata ada tertulis. Kalau ada tertulis, wajib hukumnya sudah ada tertulis. Bukan mau ditulis, bukan mau dikarang, tetapi sudah ada tertulis tentang Yesus seperti apa caranya beliau pergi meninggalkan dunia ini. Bagaimana cara kita kemudian menganalisa ini? Iblis kemudian memberikan informasi ketika mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau benar-benar adalah utusan Allah, maka jelas ada tertulis tentang engkau bahwa engkau tidak akan kena musibah, engkau tidak akan kena celaka, bahkan dikena penyakit sampar pun tidak, sebab Tuhan telah menggariskan sebuah catatan tertulis tinta emas bahwa dia akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Iblis mengatakan ada tertulis, Yesus mengatakan ada tertulis. Sekarang mari kita lihat apa yang tertulis tentang anak Tuhan atau Yesus ini. Di dalam Mazmur, karena Yesus sendiri mengaku di dalam Lukas 24, semua akan tergenapi akan apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Nah, sekarang kita lihat di Mazmur 91, ini lebih dulu tertulis daripada tentang pentingnya darah, pentingnya tebus dosa, pentingnya kematian Yesus. Itu muncul belakangan untuk dihadiahkan orang Farisi kepada Romawi. Sedangkan Yesus mengatakan lebih dulu tertulis tentang aku. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 91 kata Tuhan kepada Yesus terkait Yesus, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sekali lagi saya katakan, di sini diterangkan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik ini? Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pada saat kemudian Mazmur bercerita tentang anak Elohim ini diselamatkan. Kata Elohim, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Kenapa dikatakan Tuhan tempat perlindunganmu? Yesus setiap saat 24 jam selalu memohon kepada Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh-peluh. Kemudian Yesus selalu memohon berlindung kepada Bapa yang adalah Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Galatia 4 nomor 4, Yesus tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14 nomor 31, tak ada satupun kelakuan, perbuatan, tindakan Yesus yang menyeleweng daripada aturan perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14:31, hidup Yesus habis untuk melaksanakan ketaatan terhadap perintah yang diperintahkan Tuhan untuk ia lakukan. Artinya Tuhan adalah tempat perlindungan Yesus. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, wahai Yesus, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, wahai Yesus. Sebab
Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular, tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan anak ular. Anak singa aja akan Yesus injak, anak ular naga aja akan Yesus injak. Apalagi kalau hanya tentara Romawi aja. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menempatkannya, meluputkannya, untuk akan membentenginya. Aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dari segala mara bahaya dan memuliakannya, bukan mengutuknya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan Yesus, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini dalil, Bung. Yesus berkata, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Yang tertulis tentang aku itu adanya di Mazmur, bukan ada di Roma, bukan ada di Filipi, bukan ada di Efesus. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan untuk supaya Yesus dituhankan. Makanya Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit, agar menjadi Tuhan untuk orang Romawi, Yunani, Kristen. Pahami itu, Bung. Jadi kita nggak usah kemana-mana, cukup ke perkataan Yesus, anak manusia memang akan pergi, tetapi sesuai kepergiannya sesuai dengan yang sudah tertulis. Malaikat ternyata datang untuk mengangkat Yesus agar kakinya kemudian tidak dipaku oleh orang-orang Roma. Tak ada bantahan, Bung, kecuali ngeyel, ambigu, duga-menduga, halusinasi, asumsi, iman buta. Hanya itu yang bisa Anda andalkan. Silakan. Ya tidak mengimani secara membabit buta atau iman buta, karena semua ini tertulis di Alkitab. Kecuali kalau tidak tertulis di sini, itu saya mengimani tentang apa yang tadi disebutkan, buta iman yang buta, kan gitu. Semuanya ini tertulis di sini. Bagaimana saya mengimani hal yang buta, kan gitu. Ini semua ini ada tertulis, Mas. 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semuanya di sini tidak ada yang menyebutkan bahwa Yesus diserupakan seperti yang disampaikan oleh Bang Sumat tadi. Nah, jadi saya bukan mengimani secara buta, saya juga mempelajari apa yang ada di Alkitab ini. Kalau tuduhan-tuduhan saya mengimani iman yang buta itu tidak beralasan. Ini semua tertulis gitu loh. Sampai dari penangkapannya sampai disalibkan, dijaga ketat. Bukan masalah ini, karena penyaliban itu masalah yang begitu berat gitu. Nggak mungkin serupakan. Tetapi kalau seandainya di Al-Quran ada diserupakan, ya silakan, itu dari talu, kan gitu. Tapi saya tetap meyakini apa yang ditulis di Alkitab, bahwa yang disalib benar-benar Yesus. Gitu, Bang Suma. Oke, baik. Apa kemudian hasil dari ending catatan-catatan, tulisan-tulisan yang Anda imani? Ketika kemudian Anda menafikan pengakuan Yesus ada tertulis, dan yang tertulisnya itu ada di Perjanjian Lama, dalam hal ini ada di Mazmur, Anda menolak itu. Apa sebabnya? Karena Al-Quran menarasikan wa makharu, itu adalah hasil kemudian daripada apa yang menjadi ending pengajaran nabi palsu yang datang setelahnya. Kita lihat di dalam Yeremia 23. Yeremia 23 jelas sekali bahwa Tuhan akan membekaskan aib kepada keadaan terhadap pengajaran nabi palsu tersebut. Tuhan mengatakan di ending Yeremia 23, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Makanya hari ini harus ada aib, harus ada noda celah yang nampak terlihat dari akibat
makar yang dibuat oleh orang Yahudi. Aib dan noda itu terlihat jelas di agama saudara. Lihatlah, Anda memperjuangkan sesuatu tanpa ada bukti akurat, hanya dengan dasar tulisan-tulisan yang muncul dari karangan-karangan orang yang Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan mereka. Maka apa yang diterangkan oleh Yesus di Matius 7. Cek. Oke, Gurunda. Bentar ya. Oke. Yang kamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kejadian yang Anda sampaikan ini adalah kejadian yang dibawa oleh para serigala-serigala buas yang menceritakan kemudian cerita yang tidak benar. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa buah dari pengajar palsu yang menjual Yesus ini? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang-orang yang mengimani penyaliban, orang-orang yang mengimani darah dagingnya Yesus sebagai penebus dosa, diusir. Itu ajaran pengajaran palsu yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu yang muncul kemudian setelah kejadian. Sementara prinsip yang kita pakai di sini untuk mengukur, menakar kemudian kebenaran yang ada, ucapan Yesus yang tadi, Matius 26 nomor 24. Sudah tertulis tentang Yesus, bagaimana cara Yesus itu meninggalkan dunia ini. Sudah tertulis, bukan akan tertulis. Kekristenan kemudian beriman kepada penyaliban, akan tulisan yang baru akan tertulis. Sedangkan terkait dengan penyaliban, Yesus mengatakan, aku pergi meninggalkan dunia berdasarkan dengan apa yang telah tertulis. Berarti bukan perjanjian lama tolak ukurnya, perjanjian baru tolak ukurnya, tapi tolak ukurnya adalah perjanjian lama, kitab Mazmur dan seterusnya. Nah, sekarang ketika kemudian ada pengajaran seperti yang Anda bawa hari ini, Yesus kudu mati di atas tiang salib, Yesus wajib untuk dibunuh untuk kalian. Ini ajaran siapa? Ajaran nabi-nabi palsu, ajaran pengajar-pengajar palsu. Bagaimana bisa kita ketahui bahwa itu adalah ajaran nabi palsu? Kata Yesus, dari buahnya kamu lihat. Seperti apa buahnya wahai Yesus? Perhatikan. Di mana ada kelompok memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, lalu bernubuat pakai namaku, itulah buahnya. Itu buahnya. Jangan cari yang lain. Buahnya sudah ada di situ. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa di antara agama di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Hanya ada dua golongan yang kita curigai. Apa itu? Yahudi dan Kristen. Siapa di antara kedua agama ini yang membawa-bawa nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Yahudi kah atau Kristen? Hanya orang yang tidak berakal sehat yang mengatakan bukan Kristen. Kristen dengan bangganya mengusir setan, Kristen dengan bangganya bernubuat, Kristen dengan bangganya kemudian bermujizat pakai nama Yesus. Sementara Yesus mengindikasikan buah daripada pengajaran palsu, pengikutnya mengusir setan pakai namaku. Itu dalil, Bung. Matius 7 nomor 15 sampai data nomor 23. Mau dikemanakan? Mau dikemanakan ini? Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Buahnya apa? Satu, mengusir setan, memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat. Itu siapa itu? Kristen. Dengan apa dia mengambil data-data keimanan kekristenan? Dengan adanya tragedi penyaliban. Tanpa penyaliban, tikar menggulung gereja, tikar menggulung Kristen. Kristen akan meninggalkan agama Kristen itu sendiri. Tanpa penyaliban, Kristen tutup buku. Pertanyaannya sekarang,
agama Kristen ini kenapa sadis sekali, pingin kali memproklamirkan pengkhianatan Yudas, memproklamirkan penyusupan iblis merasuki Yudas untuk menjadi sebuah lambang keagamaan. Kenapa pingin kali Kristen ini kemudian membenarkan adanya pengkhianatan setan? Kenapa keinginan Kristen ini sangat menyetujui adanya pengkhianatan setan terhadap Yesus? Kenapa kemudian agama Kristen ini sangat-sangat berpelukan dengan iblis yang membisikkan, yang merasuki Yudas? Kenapa kalian satu kubu dengan setan tersebut? Kenapa? Islam satu kubu dengan Elohim yang tidak menginginkan terjadinya penyaliban terhadap orang benar. Kristen satu kubu dengan setan yang sangat menginginkan penyaliban terhadap orang yang benar. Sudahkah Anda memikirkan hal tersebut? Silakan. Silakan Pak Kebenaran, selamat siang. Pak Peros, silakan. Silakan Kebenaran. Saya kira dengan Juma saya sudah berulang kali diskusi. Dari beberapa kali narasi Juma yang lakukan, Juma selalu menyamakan antara Isa dan Yesus. Sementara kalau dikaji secara akademis, kedua tokoh ini adalah tokoh yang sangat berbeda dan tidak ada kesamaan. Hanya beberapa dari antara kita menyatakan itu merujuk bahwa itu adalah tokoh yang sama. Jadi ketika Juma mempertanyakan mengapa Yesus disalibkan dan Yesus itu adalah Tuhan, karena di Injil, di Alkitab sendiri memang Yesus itu adalah Tuhan dan dia disalibkan di Alkitab. Kalau di Al-Quran memang berbeda. Itu kita akui kedua perbedaan itu. Jadi kenapa Juma selalu membawa narasi ini sementara kedua kitab ini berbeda gitu loh. Saya ingin menanyakan itu kepada Juma. Apakah Anda merasa Isa dan Yesus itu sama? Itu pertanyaan utama yang harus Anda jawab sekarang. Bukannya Yesus disalib, Isa tidak. Apakah ini memang sama? Kalau tidak sama, ini perdebatan ini nggak bisa Anda teruskan, nggak bisa Anda narasikan gitu. Kalau Anda menganggap sama, coba Anda tunjukkan di mana. Oke, baik Saudara Kebeneren, dengarkan saya. Tanggalkan Quran jika Anda kemudian alergi dengan kitab suci yang sesungguhnya. Tanggalkan. Anda tidak beriman di sana kan? Tanggalkan Quran. Al-Quran mengatakan Nabi kami datang kepada Bani Israel tidak dibunuh. Nah sekarang yang bermasalah ente dengan orang Yahudi. Ente kitabnya perjanjian baru, orang Yahudi kitabnya adalah perjanjian lama. Yesus berada di mana pada saat itu? Di perjanjian baru apa di perjanjian lama? Yesus hidup di perjanjian lama. Perjanjian barumu itu muncul dari nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi kalau saudara Kebeneren kemudian alergi dengan Al-Quran, oke, kita jangan bahas Al-Quran. Bahas perjanjian lama versus perjanjian baru terkait penyaliban terhadap sosok yang Anda sebut Yesus. Maka muncul kemudian manifestasi. Siapa yang terkutuk dihukum mati setara dengan hukuman penjahat yang harus dihukum mati. Harus menggunakan narasi-narasi dari perjanjian lama. Kenapa? Yesus hidup pada kaum yang kitabnya adalah perjanjian lama. Imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, tak ada satupun di antara mereka yang mengkitabkan perjanjian baru. Catat itu, kalau perlu tak ada pulpen, catat pakai ludah. Habis itu Anda laminating. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama pada saat penyaliban, kitab yang mereka tenteng adalah perjanjian lama. Bukan kitab Lukas, bukan Markus, bukan Roma, bukan Filipi, bukan Efesus, bukan kitabnya orang Kristen yang dipegang para imam kepala dan mahkamah agama. Catat itu pakai ludah. Satu. Yang kedua, tanggalkan Al-Quran
yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa diselamatkan dan Yesus beserta Nabi Isa tidak sama. Oke, sekarang apakah Yesus dan Yudas itu sama? Yudas dan Yesus berbeda. Mari kita ukur tolaknya. Tolaknya kita ukur berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Menurut tuan rumah, Yesus disalibkan karena politik, karena ekonomi. Saya ulang. Yesus oleh pemegang kitab Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, dan juga imam-imam kepala menyalibkan Yesus oleh karena unsur politik dan ekonomi. Jangan Anda masukkan, Anda sisipkan kemudian pengajaran pagan. Oh, Yesus disalib untuk nebus dosa manusia. Stop! Stupid! Berhenti membodohi manusia. Ajaran Kristen itu muncul belakangan dengan konsep menebus dosa manusia. Kurang dan karungin materi paganisme itu. Kita dudukkan keadaan yang sesungguhnya. Orang-orang Yahudi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, mereka sepakat membunuh Yesus. Apa alasannya? Apa alasannya mereka berkumpul untuk membunuh Yesus? Ada alasannya untuk dosa waris? Tak ada. Ada alasannya untuk membatalkan hukum Taurat? Tak ada. Untuk menghapuskan kutuk hukum Taurat ada? Tak ada. Berarti item-item kekristenan tidak bisa masuk di dalam pundi-pundi tragedi penyaliban. Camkan itu. Yang ketiga, kalau orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala, mereka adalah penggawa-penggawa yang mengerti tentang kitab suci mereka. Orang Kristen yang dari barat ini sopo? Membaca Ibrani kagak bisa, ngerti Aramaik tidak bisa, bahkan mereka disebut sebagai Abu Dasara, binatang bidak yang tidak dianggap kecuali hanya disebut sebagai guguk oleh Bani Israel. Lalu ente kalian ini siapa masuk dalam tubuh Yahudi? Tragedi penyaliban yang sudah jelas-jelas indikasi penyebabnya adalah unsur politik dan ekonomi. Kok bisa-bisanya Anda susupkan? Oh tidak, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Nenek lu kiper 7 turunan. Itu tak ada itu. Jadi kesimpulan saya kepada saudara, tanggalkan Al-Quran. Saya ingin tanya dan saya ingin tahu dari lisan Anda sendiri, apakah Yesus dan Yudas itu adalah oknum yang sama? Silakan. Saudaraku Juma, pertanyaan Anda itu aja dari kemarin. Jadi begini, apa poin Anda menanyakan kesamaan antara Yudas dan Yesus? Itu jelas berbeda. Berbeda, bagus. Tetapi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Yesus itu dan Isa itu adalah tokoh yang sama? Anda belum menjawab itu. Saya jawab sama saudara, tak ada kepentingan umat Islam untuk kemudian menjadikan Kristen sebagai teman debat Isa atau Yesus itu sama atau beda. Umat Islam dengan internal pengajaran mereka hanya mencibir orang-orang kafir yang menyembah manusia yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Siapapun yang kemudian Anda anggap kalau dia adalah yang mati di atas tiang salib, yang Anda katakan itu sebagai penebus dosa kalian, saya katakan itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika Anda berbicara, ada oknum yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat kenabian, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, yang datang kemudian menakar keselamatan berdasarkan firman-firman Elohim yang datang kepada Nabi Musa. Kalau Anda menyebutnya Isa, maka Yesus, maka Isa adalah Yesus. Jika Anda menyebutnya sebagai tukul, maka Isa adalah tukul. Kalau Anda menyebut oknum itu sebagai bom-bom, maka saya katakan Isa adalah bom-bom. Dan kalau Anda menyebut oknum itu adalah Yesus atau Zeus atau Dewa Molok, maka saya katakan Nabi Isa adalah Yesus, Zeus atau Dewa Molok. Anda nalar enggak sampai di situ? Tidak ada kemudian kepentingan umat Islam untuk menyamakan, tak ada.
Kepentingan umat Islam hanya menertawakan Kristen yang selama ini menyembah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu aja kepentingan kami. Maka sebagai orang yang mengajarkan rahmat, orang yang mengajarkan kasih, kami tampil untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen, tanggalkan iman yang mengajarkan kalian kemudian menyembah kepada manusia terkutuk. Selesai. Itu aja. Kami tidak punya kewajiban untuk sama atau beda, beda atau sama. Kami tidak punya kewajiban. Iman kami mengatakan Nabi kami Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, alhamdulillah, berangkat meninggalkan bumi ini berdasarkan apa yang sudah tertulis, dan tak ada seorang pun pakar dari Kristen yang berani kemudian untuk tampilkan congornya di sini untuk berdiskusi membahas tentang ada tertulis tentang Yesus. Seperti itu, Bung. Jadi kalau Anda berkata sama atau tidak, saya mengatakan kalau yang Anda maksud itu yang mati terkutuk itu tidak sama. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah Nabi yang dikasihi, yang disayangi, yang mengajarkan hikmat kenabian kepada Bani Israel, saya katakan itu oknum yang sama. Tapi kalau berbicara yang mati di atas tiang salib itu sama dengan Nabi Isa, no. Yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia yang terkutuk, manusia fasik, manusia munafik, manusia pemakan suap, dan kemudian manusia yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Dan itu mustahil terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini belum paham juga? Silakan. Jawaban Anda abu-abu ya, Bang Juma. Jadi saya pertegas lagi, apakah tokoh Matius, apakah tokoh yang ditulis di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah tokoh yang sama dengan yang tertulis di Isa di Al-Quran Anda? Saya jawab, kalau tokohnya yang ditulis dalam kitab kanonik ini, yang lahir tanpa ayah, yang bermukjizat kemudian, yang dikasihi oleh Allah, yang sebagai pertanda kepada Bani Israel, maka saya katakan sama. Akan tetapi, catat, akan tetapi jika yang diceritakan Matius, Lukas, Markus, Paulus in the gang, yaitu sosok yang mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan hukum Taurat, untuk kemudian menjadi Tuhan bagi Romawi dan Yunani, saya katakan demi Allah, itu adalah oknum yang berbeda. Berarti Bang Suma mengatakan kadang sama, kadang beda. Bagaimana cara menganulir pernyataan Bang Suma? Saya tanyalah kepada saudara, apakah Yudas dan Yesus itu sama atau beda? Jawaban Anda beda. Apakah sama? Orang yang dimuliakan Tuhan, Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, orang yang dimuliakan sebelum dunia dijadikan sama dengan orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah sama? Kalau sama, tolong jelaskan kepada saya. Orang mulia kok jadi terkutuk? Orang terkutuk kok jadi mulia? Coba Anda terangkan, silakan. Satu ayat pun di dalam Perjanjian Baru tidak ada ditemukan bahwa Yesus adalah orang yang terkutuk. Nah, bagus. 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 Lalu yang terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dua penjahat di sebelah Yesus kiri kanan. Yang terkutuk di dalam Galatia 3:13 itu siapa? Di situ nggak ada yang terkutuk. La haula wala quwata illa wa makaru wa makarallah. Ku bacakan dalilnya kepada saudara. Galatia 3 nomor 13. Jangan pura-pura buta ente. Dijelaskan di situ Kristus. Ini siapa Kristus ini? Yudas. Kristus telah menebus kita. Siapa kita di sini? Dalam bahasa Yunani jelas dikatakan hemas. Ini siapa ini? Kristen, bukan Yahudi. Kristen. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda mengatakan Yudas dan Yesus berbeda. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus ini terkutuk atau Yudas lah yang terkutuk? Kalau Yesus yang terkutuk, apa sebabnya? Kalau Yudas yang terkutuk, apa sebabnya? Sekarang tolong jawab dengan akal dan data. Saya menyimak. Yesus
tidak ada satu ayat pun menunjukkan bahwa Yesus terkutuk. Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Lalu yang terkutuk, dituliskan terkutuk di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? 1, Di situ 2, Anda lihat sendiri kan. 4. Yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Nah, siapa itu? Penjahat-penjahat yang digantung di kayu Ini salib. disebut Kristus. Coba Anda baca ayatnya. Anda Kristus. membaca tapi tidak mengerti. Oke. Itu yang susahnya. Galatia 3 nomor 13 dalam bahasa Yunani Kristos menebus. Dalam bahasa Yunani jelas dikatakan Kristos ini menebus, exagorazo. Kepada kita, siapa kita? Hemas, Kristen. Dari dalam bahasa Yunaninya X dari kutuk dalam bahasa Yunaninya katara. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat, nomos, dengan dikatakan dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi terkutuk. Siapa Kristus yang menjadi terkutuk di sini? Genomai katara, dengan cara terkutuk. Siapa Kristus yang menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi katara, dengan jalan menjadi terkutuk? Sebab ada tertulis, grapu, ada tertulis, terkutuklah epikataratos, manusia pas yang digantung kemudian kremanumi pada kayu salib, epiksulon. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Orang ini disebut Kristus. Siapa ini? Tadi Anda mengatakan Yesus tak akan mungkin terkutuk. Oke, sepakat saya. Nah sekarang Paulus menulis surat kepada orang di Galatia nih, si nabi palsu nih, ya, yang membingungkan ente. Mulut ente mengatakan Yesus tak ada dituliskan terkutuk, iman Anda mengatakan Yesus tak terkutuk, kitab Anda, kitab perjanjian lama milik Yahudi mengatakan Yesus tidak terkutuk, tapi pendiri agama Anda mengatakan Yesus terkutuk. Anda dengan Paulus berselisih paham. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang dibunuh. Ternyata ente pun berselisih paham dengan Paulus. Saya tanya, saya ulang lagi. Ini demi kebenaran. Ini edukasi untuk anak bangsa, supaya jangan kemudian saling merampas umat. Saya tanya kepada saudara, apakah Yesus ini terkutuk atau tidak? Jawab. Tidak. Lalu Kristus yang terkutuk ini siapa? Oke, dengarkan dulu Bang Juma, dengarkannya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang terkutuk yang digantung ini siapa? Tunggu dulu Bang Juma, saya biarkan Anda bernarasi kan. Sekarang saya jelaskan sedikit. Jadi di sini yang ditanggung Yesus itu adalah kutuk manusia berdosa. Artinya yang terkutuk itu manusia yang ditanggung oleh Yesus, bukan Yesusnya yang terkutuk. Makanya saya bilang Anda bisa membaca Alkitab tapi tidak mengerti apa artinya. Itu baik. Saya hargai saudara kebenaran. Sekarang pertanyaan saya, ilmu dari mana Anda dapatkan Yesus terkutuk untuk dosa kita? Ilmu dari mana tuh? Ingat, saya sudah menguraikan terkait digantungnya oknum yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Sandaran yang digunakan adalah perjanjian lama. Sementara Anda kemudian muncul memberikan suatu pernyataan, Yesus terkutuk untuk dosa kita. Yesus terkutuk untuk dosa kita itu ilmu dari mana ente dapatkan? Jawab. Itu sesuai dengan di Matius 26:28. Matius, Masya Allah. Matius ini yang menjadi dasar pijakan imam kepala Mahkamah Agama sidang untuk memutuskan Yesus disalibkan berdasarkan kitab Matius, atau mereka sidang menyalibkan Yesus berdasarkan karena politik dan juga ekonomi? Mana yang benar? Mereka menggunakan buku Matius atau mereka menggunakan pola ketakutan mereka terhadap perampasan Romawi terhadap bangsa dan tempat suci mereka? Jawab dengan jujur dan benar, silakan. Pertanyaan Anda keluar dari jalur.
Wow. Keluar dari Anda menanyakan tadi di Galatia 3, mengapa Siap. Yesus menanggung kutuk bagi Yes. manusia? Ya. Dan saya jawab di sini di Matius 28 dijelaskan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke. Jelas di situ dari Galatia Oke. dan Matius tidak ada pertentangan. Yang Baik. pertentangan di otak Anda, Bang Juma. Baik, saudara. Baik, saya menghargai iman doktrin kekristenan saudara. Saya menghargai itu. Sekali lagi saya tanya kepada saudara. Apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus menjadikan iman saudara Galatia, kemudian Matius sebagai kisi-kisi atau kurikulum referensi yang mereka gunakan kemudian untuk mengeksekusi mati Yesus? Atau Matius Galatia hanya akal-akalan yang muncul setelah tragedi penyaliban terjadi? Jawab. Mereka menyalibkan Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus. Oh, keren sekali. Ilmu dari mana lagi ini? Ilmu dari mana lagi? Orang yang hidup 2000 tahun lebih kenal Yesus daripada mereka yang setiap hari, bahkan mereka hadir pada saat penyunatan Yesus, pada saat pembaptisan Yesus di tanah Sungai Yordan, pada saat kemudian Yesus dicari oleh mereka. Mereka lebih kenal Yesus daripada ente yang hidup 2000 tahun. Ini ilmu dari mana lagi? Ingat keteteran Anda 3 poin. Yang pertama, di mana sidang mahkamah agama dan imam-imam kepala yang membahas tentang kutuk hukum Taurat? Itu di mana mereka pernah lakukan? Yang kedua, di mana mereka pernah melakukan sidang pembunuhan Yesus karena dosa waris? Yang ketiga, di mana Yesus mereka salibkan karena mereka tidak kenal Yesus? Tunjuk 3 poin yang dihasilkan dari kepala Anda yang entah dari mana datangnya. Silakan. Sebenarnya ini udah dibahas berulang-ulang ya. Kenapa orang Yahudi Yesus dan kenapa orang Romawi juga ikut menyalibkan Yesus? Itu udah berulang-ulang. Karena mereka tidak mengenal Yesus. La Itulah. haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Karena mereka tidak mengenal Yesus, bukan karena dosa waris. Karena tidak mengenal Yesus. Bukan Mereka karena mengenal dosa waris. Mesias. Bukan karena dosa waris. Mana arah pertanyaan Anda, Juma? Bukan karena dosa waris. Tahu apa yang Anda tanyakan? Anda hanya berusaha bukan karena mengarahkan kutuk hukum situasi ke Taurat. arah keinginan yang Anda inginkan. Saudaraku, kalau sudah keteter jangan Anda pura-pura bingung. Nanti Anda mute sendiri diri Anda, lantas berkata jangan mute saya. Anda kick sendiri diri Anda. Jangan mengatakan Anda di-kick kayak semalam. Saya tanya kepada saudara Kebeneren, saya tidak menyebut Anda kebenaran karena tak ada kebenaran sama ente. Saya tanya kepada saudara, tunjukkan pada sidang mahkamah agama sajian-sajian gereja tentang kematian Yesus itu dijadikan sebagai bahan untuk menganulir Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tunjukkan. Itu di mana tertulis? Anda selalu merubah-rubah arah diskusi, Juma. Tak ada, Bung. Saya sedang berbicara konsentrasinya terhadap penyaliban dan unsur penyebab utama Yesus disalibkan itu apa. Kalau orang-orang Yahudi, jangan lagi Anda mengatakan saya jauh dari materi. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Mereka sidang, membuat satu mahkamah, membuat satu muktamar, sidang besar mereka. Dihasilkan kesimpulan, Yesus harus kita matikan. Karena kalau kita tidak matikan Yesus, bangsa kita dan tempat suci kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Itu ending dari penyebab utama Yesus mereka salibkan. Berjalannya waktu kemudian, tak ada hubungannya kejadian penyaliban ini dengan Kristen Roma, nggak ada. Berjalannya waktu, tradang dang, tradang dang dang dang, terang dang dang, puluhan tahun.
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Muncul konsep menuhankan Yesus disebabkan adanya muncul pengajaran yang datang belakangan. Kematian Yesus adalah untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Ini ajaran yang muncul belakangan. Tak ada alasan itu sebagai penyebab kematian Yesus di atas tiang salib. Tak ada. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tolong tunjukkan hasil muktamar, hasil sidang, hasil rapat, hasil jajak pendapat orang orang Farisi, Mahkamah Agama, ahli Taurat dan imam-imam kepala. Di mana tertulis itu bahwa mereka sepakat melakukan pembunuhan terhadap Yesus dikarenakan karena hukum Taurat itu adalah kutukan, dikarenakan karena dosa waris yang harus dituntaskan. Tolong tunjukkan itu di mana tertulis. Jangan bawa perjanjian baru, karena itu adalah wartawan yang menuliskan. Saya tunggu, silakan. Begini, pandangan orang-orang Yahudi tentang Yesus, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, dan mereka merasa terancam akan kehadiran Yesus. Dan mereka melihat Yesus menghujat Allah karena Yesus melakukan sesuatu hal yang dilakukan Allah. Itulah dasar-dasar orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Jadi saya tidak pernah menjawab yang di luar konteks. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Karena mereka tidak mengenalnya dan tidak mengakuinya sebagai Mesias. Itulah dasar mereka menyalibkan Yesus. Jadi cukup jelaskan. Oke. Kalau orang Yahudi mengenal Yesus sebagai Mesias, maka mereka akan mengenalnya selayaknya Kores Mesias, Daud Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Musa Mesias, Elisa Mesias, Salomo Mesias. Apa yang mereka orang-orang Yahudi lakukan terhadap Mesias-Mesias mereka? Ada yang dibunuh? Jangan buat alasan-alasan yang tidak rasional. Ada Mesias yang mereka bunuh? Tak ada. Kalau hanya kesaksian palsu, oh Yesus kita bunuh karena dia mengaku sebagai Elohim. Bullshit. Musa datang kepada mereka, Musa mengaku Elohim. Israel datang kepada mereka, Israel mengaku sebagai anak sulung Elohim. Jadi tak ada alasan itu, alasan yang dibuat-buat itu. Makanya dikatakan di dalam Matius 26 nomor 59, mulai hari itu Mahkamah Agama dan imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Salah satu kesaksian palsunya adalah Yesus harus mati karena dia mengaku sebagai Elohim. Lu pikir orang Yahudi itu orang bahlul? Saudara pikir Bani Israel itu orang bodoh? Orang Israel namanya ahli kitab. Mereka ngerti tentang anak-anak Elohim. Mereka ngerti tentang Mesias. Ente aja yang Kristen yang bahasa Ibrani kagak bisa, bahasa Aramaik tidak bisa, melihat kitabnya orang Yahudi yang asli tidak pernah. Ente aja nih yang hanya melanjutkan ajaran penjajah, yang sok tahu, yang sok ngerti, yang sok paham. Sementara kita belajar dua mata rantai pengajaran, ajaran Bani Israel, ajaran Bani Romawi. Di tengah-tengah ada Yesus. Yesusnya hidup di mana? Di Romawi atau di Yahudi? Yahudi dia hidup, berarti hukum yang mengena kepada dia adalah hukum perjanjian lama. Andai saja kitab Lukas, Markus, Matius, surat-surat Paulus hadir bersama dengan kitabnya orang Yahudi, bersanding pada saat itu, pada saat Yesus sudah hidup, kemungkinan ada benarnya Kristen ini. Tapi faktanya bung, fakta real, kebenaran demi hukum, demi kebenaran akal dan keselamatan anak keturunan Adam. Kitab kemudian muncul menyusun tragedi secara masif untuk menjadikan korban yang ada di atas tiang salib sebagai pembebas dari hukum Taurat dan sebagai penebus dosa waris. Begitu sempurna dan begitu afiknya materi-materi secara masif diajarkan penyesatan ini, tapi hanya hancur seketika dengan satu pertanyaan. Mau dengarkan pertanyaannya? Dengarkan baik-baik.
Ini akan hancur semua doktrin gereja. Ketika saya bertanya kepada siapapun di Kristen, adakah hukum Taurat itu sebagai kutukan bagi Bani Israel, dan adakah hukum Taurat itu diwahyukan untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia, Batak, Kristen, Katolik, Protestan? Adakah? Tak ada. Tak ada. Lalu kenapa Yesus harus mati untuk Kristen, untuk menebus hukum Taurat di atas salib dengan cara terkutuk? Bukankah hukum Taurat itu bukan untuk Kristen? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Lalu kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk menebus kutukan waris, kutukan Taurat untuk kalian? Emang Taurat itu untuk kalian? Bukan. Taurat itu bukan untuk kalian. Jadi kalaupun Yudas mati untuk menebus hukum Taurat, maka Yudas mati di atas tiang salib untuk membebaskan kutukan Taurat kepada yang pemiliknya. Siapa? Bani Israel. Bukan ente. Bukan ente. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau itu adalah kutukan, berarti kutukan untuk Bani Israel. Kalau itu pembebasan dari hukum Taurat, maka yang dibebaskan adalah Bani Israel, bukan ente. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat yang datang kepada hambaku Musa hanya mengikat Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda. Mana Bani Kamfret? Mana Bani Toraja? Mana Bani Batak? Mana Bani Manado? Mana 47 kali juta. Mana? Tak ada. Jadi Anda hanya mengada-ngada disebabkan kitab Anda memang hanya kitab mengada-ngada. Ini yang diterangkan Al-Quran. Katakan Al-Quran, celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dari tangannya mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Siapa kitab itu? Siapa buku itu? Buku Kristen. Makanya saya tanya kepada saudara, apakah sama antara Yesus dan Yudas? Anda mengatakan beda. Kalau beda, berarti perlakuan antara Yudas dan Yesus pun harus berbeda. Jangan Anda sama-samakan Yudas sang pengkhianat, Yudas yang kena kutuk, Yudas yang kemudian makan suap, Yudas kemudian yang fasik, kemudian Anda sama-samakan dengan Yesus, Nabi suci, hamba suci yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Jangan ente samakan hanya karena birahi doktrin gereja, saudara. Jangan sekali-kali. Yesus adalah Nabi suci, Yudas adalah manusia terkutuk. Maka yang kesimpulannya kemudian, yang mati di atas tiang salib yang Anda sembah selama 2000 tahun adalah Yudas sang manusia terkutuk. Demikian. Begini, untuk terakhir kali saya bertanya begini. Dari mana dalilnya? Dari mana Anda tahu salib di tiang salib? Di Alkitab jelas menyatakan yang disalibkan itu Yesus. Kalau di Al-Quran, Anda boleh baca sendiri, Anda lihat di mana di Al-Quran menunjukkan dalilnya bahwa di situ Yudas yang disalibkan. Jadi ketika tidak ada dalil, Anda hanya comot ayat di Perjanjian Lama, menghubungkan dan mengambil suatu kesimpulan. Dalam arti kata lain, saya dengan berat hati, sebenarnya dengan sedih, saya mengatakan bahwa Juma sesat. Silahkan Anda tunjukkan dalilnya. Di manakah Yudas yang disalib? Baik. Orde Lama tak membahas Orde Baru. Orde Baru tak membahas reformasi, tapi Orde Baru boleh bercerita tentang Orde Lama. Orde Lama tak bercerita tentang Orde Baru, apatah lagi bercerita tentang reformasi. Reformasi bercerita tentang masa depan, bercerita tentang Orde Baru, dan juga bercerita tentang Orde Lama. Taurat Perjanjian Lama adalah Orde Lama, Perjanjian Baru adalah Orde Baru, Al-Quran adalah reformasi. Jangan Anda paksakan kemudian Orde Lama bercerita tentang Orde Baru. Jangan Anda paksakan kemudian Orde Baru bercerita tentang reformasi. Tapi sadari dengan akal sehat Anda yang pernah sekolah bahwa reformasi hak mutlak tanpa ada halangan dan rintangan menceritakan masa-masa Orde Baru dan juga Orde Lama. Camkan itu dulu. Camkan itu dulu. Kalau Anda adalah seorang akademisi, pasti Anda paham maksud saya. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh. Ketika mereka kemudian mengakui, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam,
Allah kemudian menerangkan tidak sama sekali. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Ini yang bercerita reformasi, Bung. Ketika kemudian ada sebuah hukum, implementasi hukumnya disadur dari dari Orde Baru, maka yang kita buka adalah kitab undang-undang Orde Baru. Untuk kemudian melegitimasi kebenaran reformasi, maka kita buka undang-undang Orde Baru. Kalau Orde Barunya kita masih belum menemukan manifestasi sesungguhnya, buka Orde Lama. Apa maksudnya? Ketika Al-Quran menarasikan kemudian yang disalibkan bukan Nabi Isa, dan di situ kejadiannya pada Orde Baru, buka Orde Baru. Apa yang terjadi pada masa itu sebenarnya? Kalau di situ masih abu-abu, lihat peluncurnya dari Orde Lama. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap kutub, digantung, salib, mati, ada pengkhianat, ada yang disuap, ada yang dikutuk. Cari itu. Manifestasinya pasti akan mengembang dan menghasilkan sebuah fakta kebenaran. Al-Quran sebagai reformasi menjelaskan. Yang diceritakan di dalam tragedi penyaliban di Orde Baru itu, sandaran cakupan ilustrasi jelasnya untuk melahirkan sebuah keakuratan pemberitaan. Lihat tanda panahnya dari Perjanjian Lama. Apa tanah panah dari Perjanjian Lama? Wahai hambaku, kalau ada orang yang melakukan kemudian dosa yang setimpal dengan hukuman mati, maka hukumlah orang tersebut. Dan ingat, mayat yang mati karena terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib, sebab tanah perjanjianmu harus bersih dari mayat pelaku dosa. Ini Orde Lama sebagai tolak ukur tanda panah kepada siapa yang disalibkan. Eksekusi kemudian terjadi pada Orde Baru. Perjanjian Lama kemudian menorehkan keadaan masa transisi. Apa itu? Yesus disidang. Disidang oleh siapa? Oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama ini siapa? Mereka adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini siapa? Mereka yang mengerti tentang hukum-hukum Orde Lama. Nah, sekarang yang terjadi kemudian adalah adanya suatu hukum yang menuliskan bahwa orang fasik, pengkhianat, pemakan suap, dialah yang terkutuk. Ini jelas. Lalu muncul kemudian aturan baru, dibuat baru, menyelewengkan cerita yang terjadi. Apa penyelewengan di masa Orde Baru? Dikatakan yang mati di atas tiang salib pada masa Orde Lama itu, ya, itu adalah orang suci. Wow. Yang mati di atas tiang salib itu, ya kenapa? Bukan untuk membebaskan orang Roma dari cengkraman, membebaskan Yahudi dari cengkraman orang Roma. Wow, kok ada yang kayak begitu? Yes, kata siapa? Orde Baru. Apakah Orde Baru ada pada saat kejadian? Tak ada, ditertawakan kita. Lalu muncul kemudian reformasi membenarkan kesalahan daripada Orde Baru yang kemudian mengada-adakan satu tragedi kejadian yang mereka tidak hadir pada saat itu. Yang ada adalah orang-orang yang hidup di Perjanjian Lama. Mereka menukar cerita-cerita yang sesungguhnya dengan cerita-cerita yang tidak benar. Al-Quran datang meluruskan bahwa sesungguhnya yang diceritakan oleh Perjanjian Baru itu adalah keliru. Yang benar adalah yang ada di Perjanjian Lama atau yang ada di Orde Lama, bahwa yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Kok bisa kayak gitu? Mari kita uji. Tanya mereka yang hidup di Perjanjian Baru, kalau perlu bangkitkan dari kubur orang-orang yang menuliskan cerita-cerita di Perjanjian Baru itu, sampaikan kepada mereka apa yang menyebabkan Yesus terkutuk. Adakah indikasi kuatnya yang menyebabkan itu? Paling jawaban mereka, oh Yesus itu disalib karena dosa-dosa kita. Setelah Anda mendengarkan itu, ambil sendal tampar mulutnya. Karena itu tidak ada alasan Orde Lama menghasilkan satu hasil sidang membunuh Yesus di atas tiang salib dikarenakan karena dosa kita. Tak ada. Yang ada, Yesus disalib, oknum disalib karena takut akan dirampasnya tempat suci mereka dan bangsa mereka dari tentara Romawi, kekaisaran Romawi yang menguasai wilayah mereka sebagai penjajah pada saat itu. Lalu dari mana Orde Baru ini mengana-ngana undang-undang baru tersebut? Al-Quran kemudian datang menyepak dengan tendangan putar tanpa bayangan. Penyahlah kau, penjahat dan penipu. Kalian adalah seburuk-buruknya makhluk karena telah menceritakan cerita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Apakah saudara Kebeneren mengerti atas penjelasan saya yang sangat-sangat ilmiah ini? Silakan. Ya, Anda Perjanjian Baru adalah Orde Baru dan Al-Quran adalah reformasi. Tetapi dengan narasi Anda itu sebenarnya berbeda 180 derajat dari keadaan atau situasi sebenarnya. Mengapa? Di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuatan-nubuatan tentang kematian sendiri. Dan di Perjanjian Baru dengan jelas diceritakan yang mati itu adalah Yesus Kristus untuk menebus dosa. Dan datanglah reformasi yang seperti Anda bilang dengan tokoh yang berbeda latar belakang, berbeda ceritanya, dan berbeda semua, kehidupan berbeda, tokoh-tokoh di dalam berbeda. Anda menyatakan itu adalah sebuah reformasi. Padahal dari reformasi ke Orde Baru kaitannya tidak ada. Kan dari awal saya sudah terangkan kepada Anda di mana kesamaan tokoh itu. Kalau Anda tinjau di situ tidak ada kesamaan. Dan begini, kalau di Perjanjian Lama seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang kematian Yesus, bukan tentang kematian Yudas seperti yang Anda gembar-gemborkan. Dan di sini pertanyaan saya juga tidak Anda jawab. Dari mana dalilnya Yudas yang disalib? Dari keterangan Anda, itu adalah asumsi Anda yang Yudas disalibkan, bukan dari dalil. Kalau dari asumsi, 1 miliar orang di bumi ini bisa 1 miliar asumsinya. Tapi yang di sini kita mintakan datanya di mana? Di Al-Quran, di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, di mana datanya bahwa Yudas yang disalib? Selain daripada itu, selain dari keterangan yang Anda berikan bahwa tidak ada dalilnya, berarti Anda sesat ketika Anda mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Dari manapun ditinjau Anda sesat. Kita tinjau dari Perjanjian Lama juga Anda sesat, dari Perjanjian Baru juga Anda sesat, dan di Al-Quran juga Anda sesat karena Anda menyatakan yang tidak menyatakan di Al-Quran siapa yang disalib. Jadi kalau Anda memainkan asumsi Anda, kasihan loh, 760 orang sekarang melihat, mendapatkan informasi yang tidak betul. Begitu. Jadi orang ini di sini memakai data, memakai waktu, banyak yang mereka habiskan, kadang memberikan koin kepada Anda, mendapatkan sebuah informasi palsu berikan. Oke. Romalah curhat. Baik. Mantap pernyataan Bang Suma. Terima kasih banyak. Nyambung Baik. tadi. Nah, sekarang gini, saya tahu betis Anda, lutut Anda sudah mulai bergetar disebabkan karena poin hidayah sudah menyerap masuk kepala saudara. Jadi gini, pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, Anda masuk dalam lingkaran jebakan saya. Ikuti, analisa, resapi kata per kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi satu narasi, jadi skrip yang insya Allah akan mengantarkan Anda kepada sebuah kebenaran. Anda bertanya, dari mana dalilnya Yudas yang disalibkan? Masya Allah. Ini pertanyaan jebakan yang memang saya sengaja menggiring Anda ke situ. Jadi kejadian penyaliban ini itu masih nuansa Perjanjian Lama. Penyaliban ini terjadi pada prosesi keadaan di mana Bani Israel pada saat itu kitabnya adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Baru masih ada di dalam perut para penulisnya, belum dituliskan. Belum ada upaya cari muka kepada penjajah waktu itu. Di mana dalilnya kemudian Yudas yang disalibkan? Baik, saya telah menunjukkan tadi di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa Israel itu harus berkata amin. Satu. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Kita lihat di dalam kitab saudara
bagaimana kemudian Yudas dalam tragedi ini, jelas beliau bunuh diri disebabkan karena makan suap. Di mana kemudian Yudas dikatakan makan suap? Jelas terukir di dalam kitab saudara di Matius dan Yohanes 12, bagaimana kemudian Yudas menerima upah 30 keping duit. Oke? Yohanes 12 nomor 5 nomor 6. Beliau kemudian jelas menerima suap. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Untuk apa Yudas menerima suap? Untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Satu. Yang kedua, Yohanes Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suapan. Ingat, orang fasik menerima hadiah suap dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Apa yang terjadi setelah ada makan suap? Hukum dibelokkan. Yang tadinya Taurat kekal, yang tadinya Taurat untuk Bani Israel, yang tadinya Taurat untuk menghidupkan, yang tadinya Taurat ini adalah lambang keselamatan, yang tadinya Taurat ini adalah perjanjian baru, dibelokkan kemudian menjadi perjanjian baru, menjadi perjanjian lama, dibelokkan kemudian menjadi sangat maut, dibelokkan kemudian sebagai sampah, dibelokkan kembali sebagai dasar pijakan manusia jatuh ke dalam dosa. Dua. Yang ketiga, di mana dalilnya Yudas yang harus mati di atas tiang salib? Kita lihat di dalam Amsal 21 apa yang diterangkan di sana. Amsal 21 sangat jelas dan sangat akurat menceritakan kemudian tentang Yudas di sana. Amsal 21-nya nomor 18 dengan terang dikatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kenapa Yudas disebut pengkhianat? Karena di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas adalah iblis yang telah menyerahkan Yesus kemudian kepada orang-orang Roma. Kemudian Yesus mengatakan dengan dalil yang sangat akurat di dalam kitab saudara sendiri, Markus 14:21, terkutuklah, celakalah Yudas yang telah mengkhianati aku. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di dalam Amsal jelas sekali diterangkan, orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yudas disebut orang fasik. Kenapa? Karena dia makan suap. Dengan demikian, ketika Yesus yang adalah orang benar digiring kepada penyaliban, yang menggantikannya kemudian adalah orang fasik, yang menggantikannya kemudian adalah orang yang terkutuk, yang menggantikannya kemudian adalah orang yang pengkhianat, yang menggantikannya kemudian adalah orang yang makan suap. Sekarang pertanyaannya kemudian, benarkah data-data ini bahwa semua indikasi yang ada di perjanjian lama, yang ada di masa orde baru, orde lama, kenanya kepada Yudas dan tak ada satupun dalil ataupun dalil yang kena kepada Yesus? Ya atau tidak? Kalau Anda mengatakan iya, maka tinggalkan menyembah Tuhan Yudas. Tapi kalau Anda mengatakan tidak, tolong uraikan kepada saya, apa dasar pijakannya Yesus kemudian dikatakan sebagai oknum yang terkutuk? Berdasarkan orde lama, jangan berdasarkan orde baru yang Al-Quran sudah katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang jelas Yesus mengatakan nabi-nabi palsu datang kepada Bani Israel nyamar seperti domba, buahnya memanggil Yesus Tuhan karena mati di atas tiang salib, buahnya bermujizat pakai nama Yesus, buahnya kemudian bernubuat demi nama Yesus, dikarenakan mereka diajari, didoktrin, didogma tentang darah manusia yang harus korban di atas tiang salib. Silakan Anda bantah kepada saya. Anda tetap tidak menjawab. Anda hanya mengambil di perjanjian lama dan mengarahkannya kepada Yudas. Pertanyaan saya, di mana di secara langsung bahwa Yudas yang disalib baik di Al-Quran maupun di Alkitab? Itu yang saya mintakan, bukan pendapat Anda. Kalau yang Anda uraikan tadi semuanya adalah pendapat Anda. Anda mengambil di Amsal, orang fasik, Amsal 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Anda mencomot ayat ini dan mengaitkannya dengan Yudas. Yang saya minta bukan seperti itu.
Kalau itu asumsi Anda. Silakan Anda. Yang saya minta, Gunakan datamu. silakan tunjukkan dalilnya di mana dikatakan bahwa Yudaslah yang disalib. Itu yang saya minta. Oke, baik. Tadi di awal kalau otak saudara berfungsi dengan baik, sebenarnya Anda itu harusnya sudah sadar. Yesus mengatakan ada tertulis. Kenapa Bang Suma membacakan Amsal? Kenapa Bang Suma menyampaikan ulangan? Baik terkait dengan yang dihukum mati setara dengan penjahat, baik yang bercerita tentang Tuhan mengutuk penjahat yang harus di tiang salib, baik tentang bagaimana kemudian orang yang mati karena makan suap dan seterusnya, baik yang terkait dengan pemakan suap menyerah, baik yang terkait dengan pemakan suap menyerahkan. Ada tertulis pengakuan Yesus itu. Mengajarkan kepada Bang Suma, wahai Suma, sampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak benar ini, penjahat-penjahat ini yang kelak akan kuusir di akhir zaman. Sampaikan kepada mereka bahwa kepergianku kelak sudah tertulis. Bukan akan tertulis. Berarti perjanjian baru milik Kristen itu tidak lolos kualifikasi, tidak lolos. Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Grapo sudah tertulis, sudah ada kertas yang di atasnya tinta yang menorehkan orang benar diselamatkan, yang menggantikan adalah orang fasik. Makanya saya ajarkan kepada saudara, karena yang harus saya sajikan adalah apa yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis. Kalau yang akan tertulis itu adanya di Orde Baru, Perjanjian Baru. Yang sudah tertulis adanya di Perjanjian Lama. Makanya saya sajikan apa yang saya uraikan tadi, karena Yesus sendiri mengatakan, hei kamu, aku pergi bukan karena dibunuh, aku pergi karena telah dituliskan tentang kepergianku. Yang menggantikanku adalah pengkhianat, yang menggantikanku adalah orang fasik, yang menggantikanku adalah orang yang tidak benar, ia yang makan uang suap. Kenapa Anda mengatakan saya berasumsi? Yesus yang mengajarkan, sudah tertulis tentang aku. Cara aku meninggalkan dunia ini sudah ada tertulis. Aku ditebus, aku digantikan, aku kemudian diselamatkan. Yang menggantikanku adalah sang pengkhianat yang makan suap, yang terkutuk di atas tiang salib. Jelas ini. Lalu Anda menginginkan saya menuliskan, membacakan yang tertulis itu di mana? Di Al-Quran. Al-Quran belum ada pada masa Yesus. Yang ada hanya Perjanjian Lama. Maka yang tertulis itu yang ada di Perjanjian Lama, itu yang ente harus terima. Sampai di sini belum mengerti juga. Kalau belum mengerti juga, la haula wala quwata illa billah, benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu selaksa hewan yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi daripada suara tersebut. Coba lihat sapi, ketika kita memanggilnya, hai sapi, kau kesini sapi, sapinya balik ke kita. Tapi sapinya tidak bergegas. Kenapa? Dia hanya mendengarkan suara, tapi tidak bisa menganalisa ucapan tersebut. Sama Anda, saya panjang lebar menjelaskan, Anda cuma mendengarkan suara, mutar-mutar di kepala, weng, tapi Anda tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan juga Tuhan menerangkan, siapa yang mengikuti nabi palsu, aku akan menimpakan kepadanya aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Ini noda buat kalian, noda yang sangat memalukan. 2000 tahun ternyata kalian menyembah Yudas laknatullah. Anda tidak sadar padahal itu ada aib. Yeremia 23, aku akan menimpakan kepadanya aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Aib yang sangat memalukan adalah ketika orang menggunakan jas, pakai kemudian dasi, dengan rambut sisir yang rapi, dengan buku di samping kanan Perjanjian Lama, buku di samping
samping kiri perjanjian baru, mulai berkhotbah di hari Minggu, mengajarkan orang kemudian kasih, mengajarkan orang sampai menangis, mengajarkan orang kemudian sampai sahdu kemudian mendengarkan. Tapi ternyata di balik itu semua itu adalah aib, karena yang mereka sembah adalah manusia terkutuk, Yudas laknatullah alaih. Demikian. Saya hanya pengen tahu Bang Juma, bukan asumsi Anda, di mana tertulis bahwa Yudas yang disalib bukan orang baik digantikan orang pengkhianat. Di mana tertulis? Baik. Kalau nggak ada, ada. Biar kita melangkah begitu, Saya Bang tunjukkan. Juma. Baik, segera saya tunjukkan. Baik, segera saya tunjukkan tanpa ada hitungan lama. Lihat di dalam kitab Anda sekarang juga fakta akuratnya bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Lihat sekarang, tak ada kemudian data lain selain data yang akan saya sajikan kepada saudara. Semua teman-teman baca Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini dalil akurat bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Mari saya uraikan. Izinkan saya menguraikan. Apabila seseorang berbuat dosa, Yesus ada berbuat dosa? Tidak. Yudas berbuat dosa? Yes. Dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yudas ada hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Ada. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam Matius 27 nomor 5. Teman-teman silakan buka di dalam kitabnya Alkitab Sabda milik orang Kristen sendiri, Matius 27 nomor 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Lihat catatan Paul dari kitab ini. Nats Matius 27 nomor 5, Matius mengatakan bahwa Yudas bergantung diri. Di Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Ini catatan yang sangat akurat bahwa ia tewas, Yudas tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar dar 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 dar. Mau dalil apa lagi? Mau dalil apa lagi? Ini dalil catatan Paul dari Alkitab Sabda. Mati seperti yang dialami Yudas adalah mati di masa itu dengan cara disalibkan. Dar 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 dar. Makanya dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, pada tiang itu, pada tiang itu. Orang yang digantung pada tiang itu jatuh ke bawah dengan adanya kayu yang terpancang runcing sampai mengena lambungnya, isi perutnya terburai. Itu adalah hukuman yang terjadi pada masa Yudas. Dor dor dor. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Apa sebabnya Yesus digantung terkutuk oleh Allah? Tak ada sebabnya. Tak ada. Meskipun satu dunia, satu bumi, orang Amerika, orang Indonesia, orang Yerusalem, orang Yahudi, orang Indonesia, semua manusia berkumpul dengan setan dan malaikat untuk bersatu mengikat Yesus, untuk membunuh kemudian Yesus orang suci ini. Tuhan tidak punya alasan untuk membunuh orang sucinya. Yang dibunuh oleh Tuhan hanyalah kemudian orang yang dikutuk tergantung oleh Allah di atas tiang salib. Kalau begitu, bagaimana caranya kemudian
kemudian Allah membebaskan orang sucinya dari kutukan, dari penyaliban. Bagaimana caranya kemudian Tuhan membebaskan orang sucinya dalam penyaliban yang sudah dipenuhi oleh cengkraman manusia sedunia? Bukan hanya Yahudi, bukan hanya Romawi, tetapi semua kekuatan yang ada di atas muka bumi, termasuk setan dan malaikat, menyatu kemudian untuk membunuh Yesus di atas tiang salib. Bagaimana kemudian caranya yang Maha Kuasa ini membebaskan hambanya yang suci ini dari penyaliban? Allah kemudian menjawabnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walau sedunia kemudian membuat tipu daya, Allah akan tetap membebaskan hambanya yang suci. Terekam di Mazmur 91, engkau hanya menonton orang yang fasik. Jadi itu yang kedua. Yang kedua alasannya kenapa Yudas, di dalam Mazmur 91 diterangkan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Siapa orang fasik? Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yohanes 12 nomor 6 jelas yang menerima suap adalah Yudas. Itu dalilnya, akurat, terpercaya, terperinci, dan apesnya masih ada di dalam genggaman tangan saudara. Kitab itu belum lagi direvisi. Telan pil pahit ini sebagai sebuah kebenaran. Semoga Anda bisa terlepas dari kungkungan penyembahan terhadap Yudas Iskariot. Saya hanya bisa mendoakan. Demikian. Penjelasan Anda tidak lebih dari yang tadi. Anda mengambil pertama tadi Ulangan 21 ayat 22. Di sini dalam perikopnya dijelaskan penguburan orang yang dihukum mati. Apa kaitannya ini dengan Yesus atau Yudas? Dan Yesus itu dikuburkan di situ cepat karena itu adalah persiapan hari Paskah. Yang saya tanyakan bukan gini loh Bang Juma. Ini dari tadi Anda menguraikan dengan cara seperti ini. Yang saya mintakan, di mana tertulisnya, misalnya ginilah, Juma itu disalibkan, Juma mati disalibkan. Itu yang saya minta. Di mana itu tertulis? Kalau hanya ayat yang Anda comot, Anda berikan, itu saya juga bisa begitu. Seribu alasan bisa saya buat. Baik, saya jawab. Hanya menanya di mana tertulis Yudas yang disalib. Itu yang saya minta. Saya jawab. Sekarang saya ingin menguraikan sedikit lalu bertanya kepada saudara. Kejadian penyaliban, siapa yang hadir di situ sebagai penulis? Jawab. Anda jawab dulu itu ada atau tidak? Kalau tidak kita melangkah. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Anda kan minta Yudas yang tertulis. Saya minta kepada saudara, pada saat kejadian penyaliban, siapa yang hadir di situ sebagai penulis? Pada saat Yudas bunuh diri, siapa yang hadir di situ sebagai penulis? Jawab. Adakah penulis yang hadir pada saat itu? Tak ada. Terus kenapa Anda minta seakurat yang Anda inginkan? Emang ada penulis? Ada Bang Suma. Siapa? Markus. Oh dia? Markus menulis pada saat itu? Lukas. Mana? Mana buktinya? Paulus. Di mana dia menulis pada saat itu? Pada saat kejadian penyaliban dan pada saat Yudas bunuh diri. Di mana? Ada? Tak ada, Bung. Maka tolak ukur kita adalah yang sudah tertulis. Dan kalau Anda menggunakan narasi yang tertulis setelahnya, coba tunjukkan di dalam kitab saudara satu dalil di antara tulisan-tulisan yang ada di perjanjian baru bahwa Yesuslah yang mati di atas tiang salib. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Satu aja. Yang lain nyimak, kita tunggu saudara Kebeneren untuk menunjukkan satu data bahwa pada saat penyaliban yang disalib adalah Yesus. Silakan. Tunjukkan ke saya, Bung, saudaraku Kebeneren. Tunjukkan. Ini loh Bang Suma. Di dalam kitab ini ada tertulis bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Silakan. Saya mau baca dalilnya. Sekarang perjanjian lama, orde lama kita tinggalkan. Sekarang orde baru. Tolong tunjukkan tertulis di mana Yesuslah yang mati di atas tiang salib. Silakan. Ini kesempatan Anda kemudian untuk memuaskan diri Anda. Silakan. Pertama dulu Anda akui ya, berarti Yudas
tidak ada tertulis bahwa Yudaslah yang disalibkan. Itu dulu poin kita ambil. Jadi Matius 27 nomor 5 itu kita bakar aja. Oke, saya buka ya. Matius Ya. 27 nomor 5. Oke. Sabda, ada yang bisa buka kamera di sini? Sahabat-sahabat, supaya kita lihat semua sama-sama. Masya Allah, Akhi Beni, dibesarin Akhi Ben. Ben, Oke, jangan yang itu, Bung. Jangan yang itu. Masuk di Alkitab Sabda. Paralel. sabda Ben. Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5 paralel, supaya kita kelihatan semua dari terjemahan versi terjemahan dari tahun ke tahun, supaya tidak ada dusta di antara kita. Silakan. Bang Ben, Ben, kok pingsan juga ini Ben? Buka mute-nya Ben. Ini lagi saya buka. ya, Di Alkitab Sabda Matius 27 5 paralel. Bukan itu, akhi. Ya, betul sekali. Apa yang dituliskan di situ buram ya? Kasih terang. Boleh dibaca? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Iya. Di sini Anda scroll ke bawah, paling bawah, ke bawah. Iya, baca catatan poolnya tuh. Itu catatan dari Matius 27:5. Silakan Anda baca. Ini ya. Iya, betul. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke. Yudas mati dengan cara disalibkan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, ketika kita belajar tentang Bible, kita tidak hanya merujuk kepada bahasa Indonesia. Kita harus mengerti tentang kode-kode yang ada. Contoh Matius 27 nomor 5, di situ ada kata menggantungkan diri dengan kata apogocomai. Apogocomai itu bisa diterjemahkan menggantungkan diri, tetapi kata lain di manuskrip yang ada juga ada kata ripto. Ripto ini artinya meletakkan atau dilemparkan atau membuang atau menghempaskan atau menelantarkan. Bisa juga diartikan kemudian dalam bahasa lain, manuskrip yang lain, anarchoreo. Artinya apa? Menyingkir, menyingkirlah atau pergilah. Maka terjemahan yang seharusnya di sini adalah maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ menyingkir, bukan gantung diri. Oke, segera silakan, mungkin ada lagi yang Anda ingin sampaikan untuk membantah data akurat ini, bahwasanya Yudas di situ tidak menggantungkan diri, tetapi Yudas di situ dikatakan dalam manuskripnya yang lebih tua anacereo, artinya Yudas menyingkir dari tempat itu kemudian, bukan menggantungkan dirinya. Masya Allah. Silakan. Bagaimana Pak kebenaran? Anda baik-baik saja? Kebenaran. Saya nyatakan dulu kabar saudara, apakah Anda baik-baik saja? Tentu dong. Silakan. Minum dulu Bang. Silakan Bung, kalau masih ada jurus. Tidak menjawab. Iya, tuduh aja saya terus. Tuduh aja gitu, Enggak, apa-apa. saya nggak menuduh. Saya nggak menuduh. Begini ya. Ini Matius 27 nomor 5 catatan poolnya itu salah.
Kita lihat di dalilnya, bukan di catatan. Lah, ini Kan di dalil. Alkitab Sabda nih yang mengatakan. Iya, saya baca Alkitab ini, Bung. Ayat 5 kan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Oke. Menggantungkan diri. Oke, Jadi Matius. peristiwa saliban itu apakah dia melakukannya sendiri atau disalibkan? Oke. Itu dua konteks yang berbeda. Nggak usah Oke. Anda hubungkan ke catatan kaki. Loh, Kalau catatan kaki ini pengakuan siapa? Catatan kaki ini pengakuan siapa? Catatan kaki itu kadang-kadang digunakan untuk menerangkan kata yang ada di dalam ayat. Itulah Berarti sudah gunanya benar kan? catatan. Berarti sudah benar kan? Mengambil kesimpulan tidak bisa dilakukan dari catatan. Berarti sudah benar kan? Tapi dari ayat itu yang benar tertulis. untuk menerangkan. Itu menerangkan kan? Kalau memang tidak ada yang tertulis, silahkan akui. Kita di sini mencari Ini kebenaran, kan? bukan asumsi, ini catatan penulis daripada kitab saudara bahwa Oke. Yudas Jadi kita adalah jangan menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan, mati Ya. dengan menggantungkan diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Serasa mau saya banting HP saya ini ya. Lalu mencari pembenaran dari ayat yang tidak tertulis. Loh. Siapapun mengatakan Yang mana yang harus kita percaya, Bung? Ini catatan dari kitab saudara sendiri. Saya percaya kepada ayat yang ditulis di Alkitab, bukan dari catatan kaki yang Anda simpulkan. Loh, ini bukan kesimpulan, ini pernyataan kitab saudara. Mati dengan menggantungkan diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Oke, saya bacakan. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, bukan disalibkan. Loh, menggantungkan diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Lagian kata yang muncul di manuskripnya anacoreo itu artinya menyingkir. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi. Nah, kenapa kemudian dikatakan di situ menyingkir? Karena memang benar yang membeli tanah tersebut adalah imam-imam, bukan Yudas. Makanya tadi kontradiksi antara Matius dengan Lukas pada saat menceritakan gantung dirinya Yudas. Ternyata ketika kemudian Matius 27 nomor 5 di situ kata anacoreo itu menyingkir si Yudas ini. Belum bunuh diri dia, menyingkir dulu dia. Pergi dari situ. Makanya yang memungut uang tersebut adalah imam dan yang beli tanah itu adalah imam. Sedangkan kemudian di Lukas yang membeli tanah itu adalah Yudas. Kalau Yudas yang membeli tanah, maka mustahil. Ini kontradiksi yang sangat berat. Makanya catatannya mati dengan menggantung diri, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas tidak bunuh diri. Yudas ini digantung. Kenapa dia tidak bunuh diri? Karena kata bunuh diri ini menggunakan kata yang lebih tua, anacereo, artinya menyingkir. Berarti Matius 27 nomor 5 arti yang sebenarnya adalah maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu Yudas pergi menyingkir dari situ. Bukan bunuh diri dia. Oke? Paham sampai situ? Katakan Selamat ayat datang di kebetulan. Matius 27 ayat 5 ini salah ya. Begitu Yes, ya, Bang Jumai. betul. Di situ ada kata anacereo. Anacereo itu artinya menyingkir, pergi kembali. Menyingkirlah, pergilah. Ia menyingkir, ia berangkat, ia membawanya, ia pergi, pulanglah mereka, keluar dan seterusnya. Ada kemudian yang bisa dijadikan mengundurkan diri. Bung, mengundurkan diri, menyingkir, pergi, kembali. Menyingkirlah, pergilah, menyingkir, berangkat, membawanya, pergi, pulanglah mereka dan seterusnya. Berarti memang Yudas ini ditangkap untuk disalibkan. Matiusnya memberikan catatan yang sangat akurat. Mati dengan menggantung diri pada masa itu, ditekankan lagi, hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Mungkin mana lagi kita? Anda kan minta nih ke Bang Suma, buktikan ke saya Yudas yang disalibkan. Tak kasih bukti. Terus kalau sudah ada bukti kayak gini Anda masih mau tolak, Anda masih mau mengeraskan hati,
Anda kena kepada dalil Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Anda juga kena dalil Quran. Orang-orang kafir itu, lihat, mereka ketika kau sampaikan Al-Quran sama seperti sapi, mendengarkan tapi tidak mengerti perkataan-perkataanmu itu, jadi percuma. Nah, ini Anda minta disaksikan oleh banyak orang, 1000 orang yang menyaksikan. Di tempat saya ada kurang lebih 1000 juga yang menyaksikan. Anda minta dalil Yudas disalibkan. Saya saudaramu yang mengasihimu, memperlihatkan kemudian data yang Anda inginkan, Anda masih ngeyel. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan ngeyelnya Anda hanya ada di sini. Setelah Anda turun dari komal ini, Anda merenungkan bahwa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah benar-benar rangkaian daripada rahmatan lil alamin. Saya tidak dapat keuntungan, Bung. Saya tidak dapat jempol, saya tidak dapat apapun dengan saya menjelaskan ini. Yang saya dapatkan hanya amal jariah untuk mengajarkan saudara kebenaran bahwa sesungguhnya yang kalian sembah selama ini adalah Yudas Iskariot. Demikian. Selamat datang di keteteran. Kebetulan. Selamat datang di kebetulan. Anda mau memute ya ketika Anda mengalami Jangan dulu nangis. yang tidak dapat Anda bantahkan. Saya tidak Kamu menangis. kalau mau membantah pakai dalil. Ya udah, saya pakai dalil. Saya membacakan ayat yang dibacakan Juma itu menggantungkan diri, bukan disalibkan. Jadi ketika Juma mengganti ayat Alkitab di situ, sebenarnya dia sudah merana ke dalam menghujat Alkitab. Dan di penyaliban Yesus sendiri kalau dilihat Malah banyak curhat ini anak. banyak saksi. Di situ ada Maria Bukan yang saksi. sendiri menyaksikan Bukan penyaliban saksi, Yesus. saksi. Jadi si Juma ini sudah mengklaim suatu data Alkitab yang palsu menurut dia, gitu. Kalau memang Oke, Bung. tidak ada dalilnya bahwa Yudas yang Andai kata dekat, Anda saya jepret karet, bro. Betul. Kalau seandainya berhadapan-hadapan, saya jepret karet Anda ini. Sudah jelas-jelas saudara saya itu menerangkan begitu terang. Anda masih berpusing-pusing di situ aja, bertanya itu aja. Aduh, kayak. Keterangannya Apakah palsu. memang menjadi Kristen Apakah itu wajib setiap orang yang bohong sampai? menerangkan dengan keterangan palsu bisa diterima? Nah, Oh, itu kan jadi data-data catatan dari kaki ini Anda. berarti palsu ya, Bang? Keterangan palsu. Berarti keterangan dari catatan Matius ini palsu ya? Keterangan dari catatan kaki tidak bisa diambil menjadi kesimpulan Juma. Ini kesimpulannya, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini Kaki Juma yang ini tertulis di catatan ayat kaki ini, itu, dia ini menentukan catatan diri. kaki ini salah. Catatan kaki ini salah, Bang. Ayo. Ini di mute. Oke, nggak apa-apa. Catatan kaki ini salah. Anda yang tidak mempunyai data dan fakta hanya boleh Oke. mengait-ngaitkan satu ayat Baik, Alkitab kayak yang baik, lain. baik. Teman-teman semuanya diam. Saya dituduh tidak ada data. Baik. Kalau di Saya dalam Matius saya 7 sebaliknya ingin minta itu dia data. melakukan sendiri, bukan Bung. disalibkan. Bung, saya sebaliknya ingin minta data siapa yang hadir menulis pada saat kemudian penyaliban. Tolong tunjukkan datanya. Di situ Lukas datang membawa kertas dan pulpen mencatat siapa yang disalib. Silakan. Atau jangan-jangan Lukas ditulis puluhan tahun berikutnya, Matius ditulis puluhan tahun berikutnya, Markus ditulis puluhan tahun berikutnya, surah-surah Paulus ditulis puluhan tahun berikutnya. Saya minta siapa yang menulis pada saat hari penyaliban itu. Silakan. Ada? Rasul Yohanes hadir di penyaliban Yesus. Yang menulis pada saat hari kejadian itu siapa? Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Anda lihat sendiri. Oke, baik. Yohanes berapa? Yohanes 19 25 sampai 27. Yohanes 19. Oke, baik. Sabar, Bang, sabar. Kita lihat. Saya juga punya Bible kok. Data-data yang saya tidak hafalkan akan saya lihat di Bible.
Yohanes 19 nomor berapa? Nomor berapa, Bang? Bang, jangan di-mute lah. Ya, nomor berapa? Anda fitnah semua ya. Oke. 25. 25. Materinya di 25. Di situ dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Ini ibumu." Dan sejak saat itu muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Ini Yohanes siapa ini yang menulis kayak begini? Bung, Ya. ini Yohanes siapa nih, Bung? Ya. Ini murid siapa yang menulis? Yohanes murid Yesus. Kalau Murid Yesus. Yohanes muridnya Yesus, di data 27-nya akan berkata, kemudian katanya kepada kami, katanya kepada murid-muridnya. Sejak saat itu murid itu menerima di dalam rumahnya. Ini kenapa dia mengatakan kepada kami kalau ini adalah benar-benar saksi pada saat itu? Bung? Bung? Sama halnya dengan Anda mempertanyakan, kenapa Yohanes tulis aku di situ, benar kan? Jadi Di mana dia menganaskan aku? yang ditulis itu. Oke. Enggak, Anda kan sering bertanya, menyatakan bahwa suatu dalil itu palsu dengan Enggak, saya kan bertanya, pertanyaan saya kan sederhana. Ya. Siapa yang menulis pada saat penyaliban terjadi? Anda mengatakan Yohanes. Coba Anda buktikan kepada saya, buku Yohanes ini pertama kali ditulis itu kapan? Karena yang saya tahu berdasarkan Yohanes 21, di situ tertulis dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid yang menyatakan kesaksian semua ini? Kenapa dia mengatakan dia? Berarti pengarang Yohanes masih menerima informasi dari orang lain. Berarti dia tidak ada pada saat kejadian. Karena dia mengatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti pengarang buku Yohanes bukan murid Yesus, bukan saksi penyaliban. tidak harus dia selalu menyatakan aku. Oh, kenapa ketika bisa? Kenapa bisa? Kalau dia hadir di situ, itu tidak ada aturan bakunya seperti itu menulis. loh, yang namanya saksi, saya tanya kepada saudara, kalau Anda yang menyaksikan sendiri kejadian, lalu bercerita kepada saya, apakah Anda mengatakan dengan kata ganti aku ataunya? Bercerita dengan Tanya sama saudara. beda konsepnya. Sekarang Anda melihat bom-bom lari ke hutan dikejar babi hutan. Kemudian Anda bercerita kepada saya, Bang Suma, bom-bom lari masuk ke hutan dikejar babi hutan. Saat itu kalau Anda yang melihatnya sendiri, tidak. Ketika sendiri yang melihat bom-bom kemudian dikejar sama, melihat bom-bom lari dikejar kan aku, karena Anda sendiri yang menjadi saksi. Anda tidak akan menggunakan dialah yang melihat. Anda sedang bersaja, itu namanya. Dialah yang telah melihat bom-bom masuk ke dalam hutan dikejar babi hutan. Kutanya, siapa dia? Aku sendiri. Itu gepeng namanya. Itu gepeng namanya. Anda, karena ini adalah kitab yang disucikan, maka pola penulisannya harus berkesesuaian dengan logika sehat. Tak boleh asal-asal dan alasan asal-asal. Ini bukti bahwa Yohanes yang menulis tentang penyaliban itu tidak betul. Ini hanya karangan-karangan saja. Kalau Anda kemudian mengatakan dialah murid, dia mengatakan kemudian katanya kepada murid-muridnya. Ayo, harusnya
kemudian katanya kepada aku dan murid-muridnya yang lain, itu baru betul. Atau kepada kami, baru betul. Sedangkan di dalam Yohanes 21, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu. Masuk ke kita, masuk ke pengarang nih. Pengarang ini masuk ke kata kita. Kita ini siapa? Kristen, orang Roma, orang Yunani. Bahwa kesaksiannya, bukan dikatakan bahwa kesaksianku, tetapi kesaksiannya itu benar. Bukan dikatakan bahwa kesaksianku itu benar, tapi kesaksiannya. Tolong belajar lagi lah. Jangan Anda memperbodoh diri. Ingat, salah di dalam meletakkan keyakinan, maka Anda kemudian akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, karena Anda menyembah kepada manusia Yudas Iskariot, bukan kemudian manusia yang diutus sebagai manusia suci kepada Bani Israel. Demikian. Jadi ini saja Bang, karena diskusi ini tidak pernah melaju, artinya melaju, Anda tidak bisa menunjukkan bukti di manakah Yudas tertulis. Dia yang disalib. Itu Nah, sekarang Anda buktikan mana? Yang menulis, Anda bisa buktikan yang menulis pada saat itu bahwa yang disalib benar-benar Yesus? Ada? Saya minta loh dari tadi. Mana? Yohanes ini kapan ditulis? Apakah Yohanes ada pada saat kejadian? Ternyata tidak. ya ada dia di situ, makanya Tidak ada, Bung. Markus 14 nomor 50, semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tak ada Yesus, tak ada muridnya di situ. Makanya gaya penulisannya, dialah murid yang memberikan kesaksian. Kenapa demikian? Karena Yohanes muridnya yang asli tak ada pada saat penangkapan. Apa masih kurang data itu? Markus 14 nomor 50. Semua. Penangkapan dan saat Iya, pada saat penangkapan murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Kalau di mute terus seperti ini susah ngomong. Saudara, kalau memang di mute, saudara, saya keluar aja. Pada saat penangkapan Yohanes lari. Semua murid-murid lari pada saat penangkapan. Pada saat sudah di atas tiang salib, boleh jadi muridnya semua kumpul di situ. Tapi yang ada di atas tiang salib ini, itu sudah bukan lagi Yesus. Karena tidak mungkin kemudian diserupakannya setelah dia di atas tiang salib. Penyerupaan terhadap pengganti Yesus itu pada saat penggiringan kemudian ke tiang salib. Mungkin saja Anda boleh memaksakan murid-muridnya hadir menyaksikan di atas salib. Tapi sebelum dia naik ke atas salib, orang yang menggantikannya itu sudah diserupakan. Jadi yang di atas salib ini, itu sudah jelas-jelas bukan Yesus lagi. Makanya pada saat Anda membawa Yohanes 19, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Siapa yang ditunjuk kepada anaknya itu? Kepada dirinya? Tidak. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Apa maksudnya tuh? Yesus di atas salib mengatakan, "Wahai ibu." Tidak dia mengatakan, "Akulah anakmu." Tapi Yesus mengatakan, "Inilah anakmu." Ini siapa? Yang ditunjuk di situ siapa? Murid-murid lain yang ada di bawah kayu salib. Dia tidak mengatakan, "Akulah anakmu," tetapi dialah anak-anakmu. Dia menunjuk kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu, wahai murid-muridku." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Paham sampai di situ? Yesusnya berbicara kepada wanita itu, "Ibu, inilah anakmu." Tetapi dia tidak menunjuk kepada dirinya. Yang di atas salib itu menunjuk kepada muridnya. Lalu yang di atas salib mengatakan, "Inilah ibu kalian." Apa tuh maksudnya? Harusnya Yesus, kalau Yesus betulan yang ada di atas tiang salib, "Ibu," dalam keadaan genting, "Ibu, akulah anakmu." Tapi ternyata tidak. Dia menunjuk kepada murid yang lain bahwa itulah anakmu. Dan dia katakan kepada ibu anak-anak murid tersebut, "Itulah ibumu." Yesus berlepas diri dari sana. Artinya
Artinya sekali lagi saya katakan, murid-murid bahkan ibu pun tak mengenal siapa lagi yang ada di atas tiang salib. Kenapa? Pada saat penangkapan, tragedi penangkapan, murid semuanya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Jelas ya? iPhone. Jadi tidak ada lagi kemudian data yang bisa Anda sajikan. Tak ada penulisan pada saat penyaliban, pada saat genting. Bagaimana mungkin pada saat genting seperti itu sembari dia menulis? Menulis. Padahal itu genting sekali. Ada tentara Romawi. Jangankan pada saat penyaliban, pada saat dikubur pun tak ada satu manusia yang datang kepada kuburan Yesus pada saat hari pertama, hari kedua. Kecuali hari ketiga, itu pun Maria datang tujuannya sembunyi-sembunyi untuk meminyaki luka-luka terhadap orang yang ada di dalam goa tersebut. Jadi Bung, Anda mau pembenaran apapun tertolak, Anda mau menolak apapun penjelasan saya, pasti diterima oleh akal, kecuali Anda tidak menggunakan akal sehat Anda. Demikian. Memang betul juga ya Bang Juma, karena memang di sini banyak orang yang melihat Anda. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Yudas yang disalib, Loh, ayat tadi loh. Oke, itu tidak ada Bang Juma. Sekarang Yang begini, dikutuk tadi siapa yang makan suap? Oke, tunggu dulu Bang Juma. Saya melihat dari ajaran Bang Juma ini adalah ajaran Basilides, seorang teologi genetik Kristen. Bukan Yesus yang disalib, tetapi seorang yang digantikan untuknya. Kalau dalam Basilides yang disalib di situ Simon dari Kirene, itulah yang disalib. Sekarang berarti Bang Juma ini membawa ajaran baru, Yudas yang disalib. Berarti kita bisa bikin ajaran Jumaisme ya Bang. Begitu saja mungkin Bang. Terima kasih Bang Juma untuk waktunya. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan bahwa ajaran Jumaisme bisa kita kembangkan lagi. Terima kasih. Begitu juga ajaran Anda juga bisa kembangkan ajaran Yesusisme. Kampus. Saya Yudaisme karena yang saya katakan disalib adalah Yudas. Ente agama baru, Yesusisme. Karena Anda mengatakan Yesus yang disalib. Sorry Bung, kotorannya tertinggal. Jangan lupa jangan lupa cebok. Mencret celana dia, teman-teman. Kabur. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ardi, saya mau tanya. Siap, menurut Guru, catatan pelajaran kita, ya. gue pernah menemukan dari catatan lu bahwa lu mengatakan buku Yohanes ini dituliskan jauh setelah tragedi penyaliban. Betul? Betul sekali. Boleh Guru. tidak lu jelasin kepada gue? Betawi kita ini sekarang. Coba Boleh, kau boleh. tunjukkan coba. Siap Guru Nda. Baik. Saksikan semuanya ya. Saksikan semua teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok. Saksikan nih. Ini data akurat. Silakan. Siap Guru Nda. Dibesarin, Hos. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Guru Nda untuk menampilkan data. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita mempunyai data banyak sekali ya. Kita akan urut satu persatu dari Indonesia dulu. Sejarah.sabda.org ini adalah satu yayasan dengan Alkitab Sabda ya. Kita buka dulu ya teman-teman. Ini satu yayasan dengan Alkitab Sabda. Yayasannya adalah YLSA. Kita cek di bawah. Nah ini YLSA. Kita klik kanan. Satu yayasan dengan ini. YLSA itu apa? Kita cek dulu. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen. Oke ya. Kristen. Ini kita close. Kemudian sejarah.sabda.org juga menggunakan YLSA juga di sini. Nah ini kita klik kanan, kita open link new tab baru. Nah kembali ke sini lagi, bahwasanya sama. Ini adalah yayasan Kristen, oke? Nah, oleh demikian, mari kita masuk ke substansinya. Mulai dari Yohanes ya Guru Nda ya. Yohanes saja. Yohanes saja, baik. Iya, Yohanes. karena tadi dia mengasih Yohanes. Baik.
Bisa nggak ini Yohanes. aplikasinya yang besar hanya Dinda Ardiansa, yang lainnya kecil-kecil aja? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Wah, kurang paham saya Gurunda. Gimana Oke, Mas? lanjut. Gimana Gerunda? Paling besar Dinda Ardiansa, kita yang kecil-kecil satu baris memanjang turun. Pernah kulihat kayak gitu? Ya bisa bisa. Bisa kan? Bisa Bang Darbo. Saya Cuman harus turun 2. Oh enggak usah kalau gitu. Jangan Oh, ada iya. turun. Silakan. Siap. Ya nggak usah. Ayo lanjut. Siap. Jadi ini di sejarah Alkitab Indonesia, Yohanes ini ditulis sekitar tahun 80 sampai 95. Gurunda. Masya Allah. Tahun berapa? 80 sampai 95. Masya Allah. Jadi bukan pada masa penyaliban ya? Bukan. 50 tahun setelah penyaliban. Oke, lanjut. Jauh Gurunda. Nah, kemudian kalau kita cek di sini, saya punya data dari Bible History Daily atau Biblical Archaeology, ya ini Biblical Archaeology Society, ini dari pihak kekristenan sendiri. Yohanes ya Gurunda. Yes. Kita cek Yohanes mana ya? Sorry. Ini kita cek di sini Yohanes. Ini Gospel of John Commentary. Who wrote the Gospel of John and how historically set. Jadi siapa penulis Gospel Yohanes dan bagaimana sejarahnya kan gitu kan. Kalau kita cek di sini tunggu. Ini sekaligus menjawab semuanya ini sebenarnya. Kita terjemahkan, pilih ke Indonesia. Kita mungkin tidak pernah tahu siapa yang menulis Injil Yohanes. Sama seperti kita tidak tahu siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ngeri. Nonim Gurunda. Anonim. Nah, kita baca di sumber yang lain. Katolik bishop ini adalah uskup Katolik. Nah, nggak bisa kemana-mana. Ini uskup Katolik ini dari United States Conference of Catholic Bishop. Ya ini teman-teman bukan Wikipedia ya, bukan Wikipedia. Silakan di screenshot teman-teman buat lumayan lah. Kita cek di sini. Ini. Nah, kita cek ya. Di Catholic Bishop disebutkan penyuntingan terakhir Injil ini dan penyusunannya dan dalam bentuknya yang sekarang mungkin terjadi antara tahun 90 sampai 100 Masehi Gurunda. Masya Allah. Jadi betul, antara itu memang jauh sekali dari penyalipan itu sangat jauh. Dan makanya kenapa bahkan ada yang nyebut bahwasanya ini tidak termasuk Injil kanonik. Ada yang nyebut begitu, tapi saya nggak akan tampilkan itu karena nanti kalau itu buat nampol oten oke lah. Kalau ini nggak ada otennya Gurunda. Oke, kita lihat di Katolik lagi, Catholic Identity. Ini mungkin data saya kedua, yang keberapa tadi? Ketiga mungkin ya. Ketiga Gurunda. Yohanes ya. Yohanes di sini. The authorship of the gospel, kita artikan aja biar teman-teman paham. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Waduh, mengerikan ini. Mengerikan. Kemudian kita cek di sini who wrote the gospel, ini katolik.com, langsung.com ya. Bukan ORG lagi, langsung.com. Kita cek di sini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Mereka tidak disebutkan namanya dan nama-namanya tidak dicantumkan sampai abad kedua. Begitu. Selamat datang di kebetulan. Berarti pemberian nama-nama Matius, Markus, Lukas ini Gurunda, ini adanya itu di abad kedua.
di atas tahun 130 Masehi. Kita cek di sini bener nggak? Kita cek di sini bener nggak ini? Ternyata kita cek salah satu di sini, salah satu aja ya. Matius di Sejarah Alkitab Indonesia tadi teman-teman. Matius kan, nih. Kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Nah, berarti berdasarkan kesaksian semua bapak gereja tahun 130 Masehi, guru, abad kedua. Baru muncul nama Matius. Oh, ini ditulis oleh Matius. Oh, ini ditulis oleh Lukas. Oh, ini ditulis oleh Yohanes. Itu baru muncul di abad kedua. Mengerikan. Mengerikan. Di kebetulan. Lanjut Gurinda, Afan. Oke ya, jadi teman-teman semuanya kita sudah menyaksikan bahwa ketika kemudian bergulir diskusi ini, saya menjelaskan sampai hampir 2 jam ya terkait dengan dalil-dalil bukti akurat bahwasanya yang disalibkan itu adalah Yudas. Tetapi semua ditolak oleh mereka, sehingga saya kembali minta kepada dia tadi lawan kita diskusi untuk menjelaskan versi dia, buktikan bahwa Yesus itulah yang disalib. Rupa-rupanya data yang dibawa adalah Yohanes, dan ternyata kita buktikan pada hari ini berdasarkan data yang akurat, tak ada kemudian pembuktian Yohanes menulis cerita itu pada saat kejadian selain daripada 80 tahun kemudian baru dituliskan. Bahkan ada sejarah yang menuliskan kemudian 90 sampai 100 tahun Masehi. Jadi ini tahun ke-90 sampai ke tahun ke-100 Masehi. Bahkan terakhir kita melihat tadi bahwasanya bapak-bapak gereja nanti menentukan penulis kitab mereka itu kurang lebih di tahun 130 Masehi. Artinya bahwa benarlah apa yang diterangkan Al-Quran, celakalah mereka yang kemudian menuliskan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, padahal yang mereka tuliskan itu adalah buah dari pemikiran mereka, bukan atas dasar firman yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa atau Nabi yang datang kepada Bani Israel. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian tadi juga saya menjelaskan Matius 27 nomor 5, catatan kakinya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mati tergantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara penyaliban. Dengan kata lain, yang kita uraikan berdasarkan Al-Quran dan kemudian kita jelaskan dari perjanjian lama dan perjanjian baru secara akurat, yang mereka sembah selama ini adalah Yudas Iskariot, bukan Isa anak Maria atau Yesus anak Maria. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Tinggalkan penyembahan terhadap Yudas Iskariot. Masya Allah, luar biasa Gurunda. Masya Allah, Masya Allah. Ya, lanjut teman-teman. Bang Zuma, boleh tidak dapat Gimana, Prof? Kok putus suaranya? Dia lagi kemasukan Roh Kudus. Mau kosong tubuh dia Sali. Nah, Pendeta Budi Asali silakan naik ke atas. Sudah saya jambat tuh, nggak mau beliau. Jadi Tanya mungkin siapa? begini ya, Bang Ardiansyah, kesimpulan dari Marlina Sitorus 27 nomor 5 tadi, Matius ya. Marlina. Coba tanya aku Bang Ardi. Iya. Seluruh umat Kristen di muka bumi ini, saya sebagai Fandi Ahmad menyatakan bahwa seluruh umat Kristen di muka bumi ini salah menyembah. Salah. Terima kasih. Ya, salah karena memang dari sumbernya saja itu salah gitu loh.
Bahkan yang menyalahkan itu bukan dari pihak Muslim, tapi dari pihak Kristen sendiri yang memang mempelajari hal itu gitu loh. Ketika kita disuguhkan kepada sebuah dokumen-dokumen yang katanya disebut sebagai kitab suci, ternyata itu tidak suci. Bisa saja saya menulis di situ bahwasanya Yesus tidak disalib. Nah, orang harus percaya. Harus. Kenapa? Karena dia juga mempercayai sesuatu yang dia nggak tahu asal usulnya juga. Sama. Lebih baik saya. Ada asal usulnya. Siapa yang menulis? Saya. Saya menulis Yesus tidak disalib. Boleh nggak dipercaya? Boleh dong harusnya. Lebih baik saya yang dipercayai. Ya logikanya kan gitu. Logikanya kan gitu. Benar-benar bang. Nah sekarang Matius yang nulis siapa? Bukan Matius. Siapa terus? Nggak tahu. Yohanes yang nulis siapa? Bukan Yohanes. Siapa? Nggak tahu. Jangan-jangan Tatang Sutarman.